Halo, assalamualaikum teman-teman. Balik lagi di channel YouTube aku, channel ibu rumah tangga dengan dua orang anak yang tinggal di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Nah, apa kabarnya untuk teman-teman semua? Semoga semuanya sehat-sehat ya, dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya, dan untuk ibu-ibu rumah tangga di luar sana tetap semangat beraktivitas, Bun. Nah, mohon maaf hari ini suaraku nggak begitu jelas ya teman-teman, karena udah 2 hari sih aku tuh batuk kering. Nah, dada aku tuh kayak sakit banget teman-teman. Nah, itulah ya perbedaan antara batuk kering sama yang berdahak itu. Kalau yang berdahak sih untuk si dadanya sendiri nggak terlalu sakit ya teman-teman, tapi kalau untuk batuk kering itu bisa sampai ke dada, sampai ke kepala, sakitnya kayak nyut-nyutan gitu ya teman-teman. Dibilang sakit juga enggak, dibilang sesak juga enggak, aduh rasanya tuh campur aduk ya teman-teman. Nah, itu sih penyakit aku dari dulu banget sampai sekarang, itu batuk nggak pernah menghilang dari diri aku. Mungkin udah mendarah daging ya. Nah, itu pun yang mungkin turunan ke anak-anak aku. Nah, anak-anak aku itu juga kalau sakitnya itu palingan itu batuk ya teman-teman, batuk kering. Nah, biasa sih aku berpikir mungkin aku tuh nurunin penyakitku ke anak-anak aku, karena gimana ya, aku nggak berpikir begitu, karena kan kalau anakku sakit nggak jauh-jauh dari batuk teman-teman. Walaupun dia demam pasti ada batuknya, flu ada batuknya. Jadi aku sih kayak nggak terlalu gimana ya, karena mungkin ada faktor keturunan juga, ibu aku juga sering batuk ya teman-teman. Nah, kembali lagi ke video ini, rutinitasku di pagi hari. Ini mau masak dulu karena semalam kan aku nggak masak. Kemarin-kemarin aku nggak masak pagi ya teman-teman, karena aku sering beberapa hari ini sering masaknya itu pas habis sholat isya. Nah, otomatis kan ada nasi sisa untuk paginya bisa dimakan dari pagi bahkan sampai siang ya teman-teman. Kemarin itu aku makan nasi sisa semalam itu sampai siang. Nah, aku baru masaknya itu di habis sholat duhur kalau nggak salah, iya habis sholat duhur baru masak lagi besoknya di jam 6 maghrib ya teman-teman. Nah, karena hari ini nggak ada nasi sisa, jadi aku masaknya di pagi hari. Nah, hari ini aku mau cuci piring dulu, ini bekas sarapan anak-anak sama pak suami. Hari ini pas suami itu piketnya sore ya teman-teman, jadi mau narik ojolnya tuh di pagi hari. Biasanya sih kalau piket sore dia itu narik ojolnya di jam 9 apa 10 siang, terus pulangnya itu sekitar jam 2 teman-teman. Nah, dia kan bisa dapat lumayan ya, sejam lebih ya, kalau nggak salah sejam setengah lebih itu untuk tidur, kemudian di jam 3 lewat 30-an atau jam 3 lewat 40-an itu baru berangkat kerja lagi. Nah, ini untuk si adiknya udah aku mandiin setelah beberapa hari ya teman-teman, dia tuh nggak mandi. Aku baru berani mandiin dia karena memang sih udah nggak flu ya teman-teman. Nah, untuk batuknya sendiri itu juga udah reda. Batuk sih masih ada ya, tapi nggak seperti hari-hari kemarin. Nah, ini untuk pak suami mau siap-siap untuk mandi karena tadi kan juga udah sarapan sama si kakak Eca. Nah, kakak Eca udah berangkat sekolah ya teman-teman. Nah, hari ini kalau nggak salah nggak ada mata pelajaran sih, cuma ada lomba 17 Agustusan gitu. Dia juga nggak ikut teman-teman, cuma mau ngeramai. Kata aku sih nggak usah ke sekolah aja karena kan nggak belajar ya teman-teman. Cuma katanya mau liatin apa namanya, adik-adik kelasnya itu lomba teman-teman. Nah, ini si adek udah aku mandiin. Nah, pada saat abis aku mandiin ya teman-teman, itu kepalanya kayak panas ya, kayak apa namanya, kayak apa sih, ibarat kata sih kalau nenek aku bilang itu kayak panasnya itu keluar ya teman-teman. Kalau anak habis sakit demam
Terus lama nggak dimandiin. Nah pas udah dimandiin, hawa panas dari kepala itu pasti keluar. Nah aku tuh ingat banget perkataan nenek aku tuh. Jadi setelah aku mandiin itu aku sempat kaget sih loh, kenapa si anaknya tiba-tiba kepalanya itu panas ya sehabis aku mandiin. Tapi kata Pak suami sih sama sih seperti apa yang dikatakan orang-orang dulu ya, orang tua kita dulu. Nah kalau katanya habis sakit itu panasnya keluar dari kepala, bahkan bisa sampai kayak apa namanya, kayak berasap ya teman-teman, saking panasnya si kepala anak itu kalau habis demam dan dimandiin pada mandi pertamanya. Nah lanjut lagi, di sini aku mau masak ikan kembung. Aku belinya di tukang ikan keliling ya teman-teman. Aku sih udah berapa bulan ini nggak ke pasar, nggak pernah nyetok lagi untuk si sayur mayur dan lauk pauk. Dulu sih kalau nggak salah terakhir itu pas lebaran ya, pas lebaran haji, baru habis nyetok makanan, nyetok isi freezer ya, kayak lauk, apa namanya, sayur, itu terakhir sekitar 3 bulan yang lalu kalau nggak salah. Nah ini sih kakaknya udah pulang. Nah benar aja dong, setelah aku mandi itu kakaknya udah pulang aja teman-teman. Nah itu karena memang sih nggak ada pelajarannya, cuma ada perlombaan 17 Agustusan. Nah dia itu pulangnya bawa bendera teman-teman. Nah adiknya itu senang banget dibawain bendera mini kayak gini. Nah lanjut lagi, di sini si kakaknya biasa ya, dia itu kalau habis pulang sekolah teman-teman, dia itu nggak langsung makan, nggak langsung ganti baju, malahan dia itu bisa sampai rebahan dulu, habis tidur siang dulu baru bajunya keganti teman-teman. Nah aku sih juga nggak maksainnya, karena percuma aja aku maksain kalau si anaknya memang nggak mau. Bukannya nggak mau nurutnya, memang kebiasaannya kayak gitu teman-teman. Nah kata bapaknya nggak usah dikerasin kalau masalah kayak gitu, karena anak-anak itu makin dikerasin ya teman-teman, dia itu makin gak mau mendengar. Nah ini mungkin karena dia udah kegerahan, jadi minta dibukain untuk si celananya. Nah teman-teman bisa lihat ini pinggang si kakak Eca benar-benar kecil teman-teman, udah apa namanya, timbangannya itu kalau nggak salah cuman 12 kilo apa 13 kilo ya. Itu sih kecil banget dia itu tapi sih waktu bayi kayak adek ya, umur setahun 2 tahun, dia itu pernah dapat juara 2 lomba balita sehat antar kampung teman-teman. Nah saking sehatnya si Reza dulu itu, saking gemoynya badannya. Nah setelah menginjak umur 5 tahun ke 6 tahun, nah disitulah apa namanya, badannya udah mulai turun, udah mulai nggak mau makan, nggak mau minum susu. Nah otomatis kan berat badannya pasti akan turun teman-teman. Nah hari itu aku berpikir, aku juga sempat konsultasi sama dokter anak penyebabnya apa sehingga dia udah kayak enaknya mau minum susu. Nah kata dokter sih kalau menginjak umur 5 ke 6 tahun itu memang sih rentang-rentangnya si anak badannya itu turun ya teman-teman, karena lagi aktif-aktifnya, apalagi kalau udah mulai masuk SD kelas 1. Itu sih untuk perkembangan si anak, biasanya sih sebagian anak ya teman-teman, gak semuanya, bisa sampai turun 2 kali lipat dari berat badan semula teman-teman. Nah mungkin itulah yang dirasakan si kakak Eca. Nah alhamdulillah hari ini di siang ini udah beres semua pekerjaan aku. Hari ini juga aku mau ke rumah mertua aku karena ada acara di situ ya teman-teman. Sampai di sini dulu video yang bisa aku bagikan untuk teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Wassalamualaikum.